bilang melihat sosok perempuan berambut panjang dengan kebaya lusuh berdiri di dekat batu besar. Jadi cerita ini masih sering dibicarakan orang-orang di pesisir Jawa Barat khususnya. Kisah nyata tentang 5 anak muda yang pernah pergi ke sebuah pantai terpencil lalu mengalami kejadian ganjil yang berakhir tragis. Oke teman-teman, balik lagi di Terjadi Horor. Seperti biasa, kita mau ceritain kisah horor, kisah tragis yang ada di internet yang teman-teman udah kirimin juga. Oke, lanjut aja ke ceritanya. Jadi cerita ini diceritakan, sebut aja namanya Lani ya. Pas awal tahun 2000-an, 5 mahasiswa pergi ke sebuah pantai sepi. Di sana tuh ada Raka, ada Dimas, Bima, Lani, dan Nita. Mereka berlima ini datang dengan yang bawa motor, bawa tenda, makanan, dan logistik lainnya ya. Kayaknya tuh mau sambil nginep gitu ngecamp. Awalnya semua terasa menyenangkan. Pantainya indah, ombaknya tenang, dan mereka merasa seperti punya pantai pribadi lah. Karena emang kondisi pantainya tuh memang sepi banget. Gak ada banyak orang gitu, cuman mereka doang. Kemudian pas menjelang malam, tiba-tiba suasana berubah. Dari arah pepohonan terdengar suara gamelan halus. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Mereka juga mendengar suara orang yang berbincang, bahkan suara anak-anak lagi ketawa gitu, lagi main gitu. Nah si Raka ini bilang lah, kalian denger nggak? Kayak ada orang yang pesta. Si Raka tuh nanya ke teman-teman yang lain. Kemudian si Bima tuh ngomong lagi, pesta apaan, ini pantai kosong bro. Namun si Lani ini bersumpah lah gitu, dia tuh ngelihat satu sosok bayangan seperti kampung kecil, rumah-rumah kayu gitu. Jadi ngelihat ada sebuah perkampungan lah gitu, penduduk gitu, dengan lampu minyak. Rumahnya itu dari kayu dengan lampu minyak yang bahasanya teh kalau itu obor cempor lah kayak gitu ya. Tapi saat yang lain menoleh, hanya terlihat gelap. Kemudian pas sekitar jam 2 dini hari, gangguan tuh semakin jelas. Tenda mereka tuh seperti dikepung. Banyak suara orang, ada langkah kaki, kemudian ada yang berlari di sekitaran pantai itu. Kemudian suara orang tertawa, bahkan suara pasar malam lengkap dengan kentongan. Ya kayak ada satu pameran, nggak tahu apalah gitulah, yang terdengar dari dalam tenda tuh. Nah si Nita ini menangislah ketakutan. Dia tuh katanya, aku lihat orang-orang jalan di sana tapi kakinya nggak nyampe tanah. Jadi memang beberapa orang teman-temannya tuh memang udah ngelihat kejadian-kejadian gitu menampakkan, cuman dia baru bilang pas waktu itu, pas semuanya tuh udah genting banget, udah ramai baru gitu. Kemudian si Raka nih nyalain senter, tapi sinarnya hanya menembus pasir kosong. Tidak lama kemudian si Lani ini berteriak. Dia bilang melihat sosok perempuan berambut panjang dengan kebaya lusuh berdiri di dekat batu besar. Perempuan itu menatap tajam ke arah mereka, lalu menghilang.
Kemudian malam itu tak seorang pun bisa tidur sampai menjelang subuh. Suara gamelan dan keramaian itu tidak juga berhenti. Singkat cerita, keesokan paginya mereka kembali ke Bandung dalam keadaan lelah dan bingung. Beberapa hari berikutnya justru ada gangguan. Jadi setelah kejadian itu belum berakhir gitu. Si gangguan ini tuh ya masih berlanjut. Si Nita ini tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, lalu sering kesurupan. Saat kerasukan, dia berkata dengan suara perempuan tua, "Kalian sudah mengotori tempat kami. Kalian tidak tahu malu." Sementara si Raka wajahnya selalu pucat. Teman-teman bilang dia sering melamun, jarang bicara. Pas di malam hari, katanya dia bermimpi didatangi sosok perempuan sama yang mereka lihat di pantai. Jadi udah ada dua orang lah gitu ya. Si Raka sama si Nita tuh jadi ngalamin udah kejadian di pantai itu yang mereka ngalamin kayak gitu. Kemudian si Lani, Dimas dan Bima pun ikut dihantui, tapi tidak separah mereka yang berdua gitu. Mereka hanya mendengar suara aneh atau merasa kayak ada yang diawasi gitu. Selang beberapa bulan setelah kejadian itu, akhirnya rahasia terungkap. Jadi pasti bahwa malam di pantai, Raka dan Nita yang diam-diam itu berpacaran, pergi menjauh dari tenda. Nah, di balik batu besar mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Jadi melakukan hal intim lah gitu. Perbuatan itu dianggap melarang, menodai tanah yang dijaga penduduk gaib di sana. Semua kejadian horor, semua teror yang mereka alami ternyata berawal dari kesalahan itu. Nah, sejak itu Nita semakin parah. Tubuhnya kurus kerontang, wajahnya pucat, rambutnya rontok, dan dibawa ke dokter pun dokter nggak menemukan penyakit yang jelas gitu. Dia hanya terbaring, sering mengigau gitu, jadi manggil nama sosok perempuan yang mereka lihat di pantai. Cuman nggak disebutin si namanya ini siapa gitu dari sosok perempuan itu. Dan gak lama dari situ, beberapa bulan kemudian si Nita ini meninggal dalam keadaan mengenaskan. Nah, si Raka, pacarnya si Nita ini justru malah kabur gak lama setelah Nita sakit. Raka tiba-tiba memutuskan pergi melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi seolah dia ingin lari dari semua ya kesalahan kejadian itulah gitu. Namun sampai sekarang teman-temannya percaya meski dia bisa lari sejauh apapun, bayangan perempuan yang di kampung gaib itu akan terus mengikutinya. Jadi dari 5 orang yang ke pantai itu, 1 meninggal, 1 kabur ke luar negeri. Dan kami bertiga, Lani, Bima, Dimas, kadang-kadang masih suka dihantui sampai sekarang. Nah, sejak saat itu warga sekitar di daerah pantai itu memperingatkan lah jangan pernah berbuat yang tidak pantas gitu di sana. Karena kampung gaib itu nyata dan mereka tidak segan menuntut balasan. Oke, itu saja mungkin cerita kisah nyata nih dari Leni tentang pengalaman horornya ya dari teman-temannya. Kalau yang tahu misalkan tempat atau kejadiannya di mana, boleh jangan lupa di like, di share juga. Itu aja mungkin untuk cerita kali ini. Nanti dilanjut lagi di next video ya. Kembali lagi di Terjadi Horor.